Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Jam sakantanan di setting. Mukalabatna setting. Kitabur Ru'ya, kitab tentang mimpi. Ini ada dalam semua kitab hadis. Bab tentang mimpi menunjukkan ini bagian dari ajaran agama. Jadi mimpi itu memang ada yang hak ya. Dan nanti di hadis-hadis yang akan datang dibedakan antara istilah ru'ya dan al-hilmu. Ar-ru'ya itu mimpi yang positif, bahkan bisa jadi benar. Kalau al-hilmu mimpi yang negatif, bahkan bisa jadi mimpi yang bohong. Mimpi yang kategori ar-ru'ya ini kata para ulama i'tiqadat, hakikatnya adalah keyakinan-keyakinan yang Allah berkuasa untuk memberikannya kepada setiap orang, terlepas dari kategori yaqdzah wan naum. Mau sedang bangun, sedang tidur, Allah itu berkuasa mengirimkan i'tiqadat kepada setiap manusia. Jadi kalau kita bermimpi dan kemudian itu kan jadi keyakinan-keyakinan atau bahasa kitanya firasat-firasat, inspirasi. Itu sama halnya seperti ketika kita bangun dan kita dapat i'tiqadat, firasat-firasat, petunjuk-petunjuk, inspirasi-inspirasi yang kesemuanya itu ada yang positif, ada yang negatif kan. Ada yang benar terjadi, ada yang tidak. Maka kedudukan mimpi pun demikian ya. Jadi ada yang memang positif, ada yang memang negatif. Ada yang benar terjadi, ada yang juga tidak. Kalau dalam kitab Sahih Muslim yang aslinya itu dibahas dulu konsep mimpi. Tapi kalau di sini di mukhtasornya nanti itu di bab ketiga dan berikutnya. Ini yang pertama membahas dulu tentang mimpi-mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua tahu di dalam hadis-hadis yang lain ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpi para nabi itu pasti benar. Yang tadi kita bahas itu mimpi kita secara umum. Tapi kalau mimpi Nabi mah pasti benar. Kalau mimpi kita tadi sifatnya i'tiqadat. I'tiqadat itu keyakinan-keyakinan, inspirasi, petunjuk ya, ilham yang mungkin benar, mungkin juga salah. Tapi kalau Nabi pasti benar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu dzata lailatin, aku bermimpi pada suatu malam, fi ma yaron naim, dalam hal yang dilihat oleh orang yang tidur. Maksudnya sebagaimana umumnya orang-orang yang tidur bermimpi. Ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi'in, seolah-olah kita sedang berada di dar
Darte mun urang mah jiga babakan Ciparai, babakan Tarogong di kampung Uqbah bin Rafi'. Kenapa disebut Uqbah bin Rafi'? Karena dia nu ngababakna ya, babakan Ciparai nu ngababakna kan orang Ciparai. Bahkan Tarogong nu ngababakna orang Tarogong, babakan Ciamis nu ngababakna orang Ciamis. Kalau di Arab dulu siapa yang dulu pertama kali membuka lahan itu Uqbah bin Rafi', maka disebut Dar Uqbah bin Rafi'. Yang di kampung tersebut itu atau di dusun tersebut daerah yang subur dengan pohon kurma yang bagus. Mun di urang mah beas Cianjur ya. Duka teu beas Cianjur teh. Fautina bi rutobin min rutobi bani Tobin, maka lalu kita diberi kurma dari kurma Ibnu Tob. Ibnu Tob ini istilah di bahasa Arab menunjukkan bagus. Arti asalnya anak yang bagus. Tob itu dari toyib ya. Toba itu bagus, indah, cantik. Kalau kuda yang bagus berarti Faros Ibnu Tob gitu istilahnya ya. Kurma yang bagus pohonnya Nakhl Ibnu Tob. Selalu dinisbatkan Ibnu Tob. Apapun yang bagus selalu dinisbatkan anak nanu alus Ibnu Tob. Jadi kalau Rutob Ibnu Tob maksudnya kurma yang terbaik, yang terbagus. Dukai di Pasar Baru ini sagelona sabaraha ya. Fa'awal turrif ahlana fid dunya, maka aku menakwilkan akan adanya ketinggian bagi kita di dunia. Ini sesuai janji Allah, yudhirahu ala dini kulli, agar menjadikan agama Islam berada di atas semua agama lainnya, ya idhar, berada di atas. Dan sampai hari ini itu terbukti ya, meskipun secara politik umat Islam hari ini sedang kalah, secara teknologi umat Islam hari ini sedang kalah, tetapi secara kemuliaan umat Islam tidak pernah kalah ya. Umat Islam tidak pernah kosong dari tokoh-tokoh, ulama-ulama yang mulia, sosok-sosok manusia pengisi peradaban yang mulia, yang itu tidak dimiliki oleh peradaban lainnya ya. Kristen kafir KB, Yahudi kafir KB, peradaban barat mayoritas kafir kan, bukan orang-orang mulia. Jadi rif'ah lana fid dunya, dalam segi peradaban pun kita diunggulkan dengan manusia-manusia mulia. Di barat mah mun aya ilmuwan si horeng gila seks, aya profesor ateis ya, aya tokoh politik tukang mabok ya, itu nggak ada rifahnya. Tokoh-tokoh si horeng tukang selingkuh ya, itu sosok-sosok mulianya nggak ada. Tapi kalau di Islam manusia-manusia mulia itu selalu ada dan jadi panutan. Kan standar kemuliaan itu kan bukan materi, standar kemuliaan itu dijadikannya teladan oleh masyarakat atau tidak. Dan di Islam itu selalu ada sepanjang sejarah peradabannya. Contoh sederhana ya, kepahlawanan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak dimiliki oleh peradaban Barat, peradaban Cina, kaum peradaban Mongol. Mongol kalau menguasai satu daerah udah ya ratakan dengan tanah. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan negara Israel, Muhammad Al-Fatih menaklukkan kekaisaran Romawi Timur, itu terkenang dalam sejarah, nggak ada pembantaian, nggak ada pemaksaan pindah agama, nggak ada. Dan itu nggak dimiliki oleh peradaban Barat sekalipun hari ini ya. Barat mah tong boro kanu agama, ekonomi, kapitalisme memaksakan ya, menjajah ya. Wal akibata fil akhirah, dan akibah itu maknanya akibat yang baik, kesudahan yang baik. Fil akhirah ada di
akhirat. Jadi di dunia kita mulia, di akhirat juga mulia. Wa anna dinana qad toba, dan sungguh agama kita sungguh telah baik, sudah thayyib ya. Jadi ini Nabi singgah di satu kampung, kampungnya Uqbah bin Rafi, kemudian diberi kurma terbaik. Itu maksudnya adalah bahwa umat Islam akan menjadi umat yang terbaik ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan itu sudah terbukti ya dalam sejarah, dan untuk detailnya perlu seminar, perlu baca buku-buku yang tadi saya singgung sekilas saja ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ra'aitu fil manam, aku pernah bermimpi di waktu tidur. Ra'a itu kan melihat, kalau fil yaqdhah melihat, kalau fil manam mimpi. Ra'a jadi ru'ya. Kalau dalam hidup bangun, ra'a jadi ru'yat ya. Beda nanti dengan ro'yun. Ro'yut mah melihatnya dengan pikiran ya, dengan ilmu. Kalau ru'yat mah melihat dengan mata. Manta kayak istilah ru'yat hilal kudu katingali ku panon, dek make lensa dek henteu pokona mah katingali ku panon oleh mata, bukan cukup diketahui sudah ada tapi belum terlihat wujudul hilal, nggak bisa. Itu yang namanya ru'yat, itu harus terlihat oleh mata ya. Kalau ru'ya itu melihat dalam tidur. Anni uhajiru min Makkah, bahwa aku akan hijrah dari Makkah ila ardin biha nakhlun, ke satu negeri yang di sana banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli, maka pergi dugaanku, pikiranku, ila annahal yamamah, mungkin itu adalah Yamamah, au Hajar atau Hajar. Hajar itu daerah Bahrain ya, daerah yang subur, kurmanya terkenal. Yamamah itu Yaman ya, yang nanti penguasanya Musailimah atau Thumamah dulu. Thumamah, Musailimah, Al-Kadzab nanti dibahas dari berikutnya. Itu daerah Yamamah. Fa'idha hiyal Madinah Yathrib, ternyata negeri yang penuh dengan pohon kurma itu adalah Madinah, yaitu Yathrib. Jadi Nabi sebelum hijrah itu sudah diberi mimpi dulu bahwa beliau akan hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya, dan itu adalah Madinah. Istilah Madinah nama yang diberikan oleh Nabi. Kalau Yathrib itu nama yang diberikan oleh bangsa jahiliyah, dan Nabi melarang menyebut nama Madinah dengan Yathrib, karena Yathrib itu artinya membuat orang lari ya, teror Yathrib itu. Makanya Nabi mengganti nama Yathrib menjadi Madinah, karena memang Yathrib dulu waktu bertahun-tahun, ratusan tahun perang saudara ya antara Aus dan Khazraj. Beakna meureun juga piking jeung dejek nyeting ira akurna ya. Yathrib, makanya Nabi menamakan Madinah. Madinah itu dari din, satu tempat yang penuh dengan nilai-nilai agama, din ya, Madinah. Wa ra'aitu fi ru'yaya, dan aku pernah bermimpi dalam mimpiku, hadhihi ini, yang itu ya, anni hazaztu saifan, aku menghunuskan pedang. Fan qata'a sadruhu, tapi rompang kemudian bagian tengahnya ya. Rompang teh naon bahasa Indonesiana rompangnya. Fa idza huwa mausiba minal mu'minin yauma Uhud, ternyata itu adalah yang menimpa kaum mukminin pada perang Uhud ya. Jadi teu mulus pedang Nabi teh, nah cenah aya nu sopak aya nu rompang. Nabi mimpi begitu. Oh, pas terjadi perang Uhud, oh ini maksudnya. Jadi aya elehna, aya cacatna, yaitu dalam perang Uhud, dan sudah kita sering bahas ya dalam tafsir Ali Imran.
Tsumma hazaztu ukhra, kemudian aku menghunuskannya lagi pada kesempatan yang lain. Fa'ada ahsana makana, lalu ternyata pedang itu sudah kembali lebih baik dari semula, ya, sudah mulus bahkan lebih tajam. Fa idza huwa ma ja'allahu bi minal fathi wa ijtima'il mu'minin. Oh, ternyata itu adalah yang Allah datangkan berupa fath itu kemenangan, wajtima'il mu'minin, dan bersatunya kaum mukminin. Al-fath itu nanti puncaknya di Fathu Makkah, ya. Sesudah perang Uhud kan enggak pernah lagi Nabi kalah. Perang Khandaq meskipun dikepung oleh pasukan koalisi kafir dari seluruh penjuru Arab, teteleh, ya. Perang lainnya Banil Mustalik, Al-Muraisi, Daturiko, dan lain-lainnya Nabi nggak pernah kalah, selalu menang. Bahkan puncaknya nanti di Fathu Makkah. Bahkan perang Mu'tah pun melawan Romawi, meskipun menggugurkan 3 jenderalnya tuh 3 komandan perangnya, tetap ya. Sehingga ketika perang Tabuk pasukan Romawi duluan yang lari, ya, sieun komo aina dipimpin ku Nabi. Kemarin saja ketika dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, kemudian saya jadi nu mau teh sampai ini Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Khalid bin Walid menang, komo aina jeung nabina, makanya pasukan Romawi sampai kabur, ya. Perang Tabuknya enggak jadi perangnya, ya. Wa ra'aitu fiha aidan baqaran, dan aku juga melihat dalam mimpi itu baqaran, seekor sapi atau sapi-sapi, ya. Baqaran itu kalau dihilangkan tak marbutohnya jadi jamak. Dalam riwayat lain tunharu, yang disembelih. Wallahu khairun, dan Allah lebih baik. Apa itu maksud mimpi itu? Faidahumun nafar minal mu'minin yauma Uhud. Ternyata itu adalah orang-orang dari kaum mukminin pada perang Uhud. Yang naon yang disembelih, kan yang meninggalnya sampai 70 orang. Banyak atau 70 orang deh, ya. Dan mujizatnya Nabi itu dalam perangnya yang gugurnya enggak pernah lebih dari 70. Perang Uhud 70 orang. Nanti perang Mu'tah 70 orang. Khaybar 70 orang. Termasuk sampai zaman Abu Bakar yang meninggalnya 70 orang, enggak pernah lebih dari itu, ya. Makanya Anas bin Malik sampai pernah berdoa, ya Rabbas sab'in yauma Uhud, ya Rabbas sab'in yauma Mu'tah, ya Rabbas sab'in yaumal yamamah. Nanti mungkin ada di bab doa atau kapan, ya. Wahai Tuhan, 70 syahid perang Uhud, 70 syuhada perang Mu'tah, sampai 70 syuhada perang Yamamah zaman Abu Bakar, ya. Nah, ini sapi besar banyak dan kemudian disembelih. Naon maksudnya? Ternyata Nabi baru tahu itu sesudah kejadian. Oh ini, jadi tidak semua mimpi Nabi bisa mentakwilkan dari sejak awal. Ada juga yang Nabi belum tahu ini apa maksudnya. Ternyata itu kaum mukminin yang 70 orang yang sampai wafat, gugur syuhada di perang Uhud. Dan satu lagi nanti 70 orang di Bi'ru Ma'unah yang dibunuh lalu dimasukkan ke sumur Ma'unah yang Nabi sampai kunut nazilah selama 1 bulan. Itu juga 70. Wa idzal khairu, sedangkan kebaikan, kan tadi Nabi bermimpi sapi-sapi disembelih, lalu Allah datang dengan yang lebih baik, adalah ma ja'allahu bi minal khairi ba'du, yaitu kebaikan yang Allah datangkan sesudah perang Uhud, yang tadi kita singgung juga, ya. Sesudah itu Nabi nggak pernah lagi mengalami kesusahan seperti perang Uhud. Wa thawabus sidqi alladzi atana Allahu ba'du, dan ganjaran kejujuran yang Allah berikan kepada kita sesudah itu,
yauma badrin, termasuk pada hari Badar. Ya, itu kan sama dapat pertolongan Allah. Jadi bukan berarti sesudah itu saja, sebelumnya juga kan perang Badar Allah memberikan kebaikan. Makanya sudah kita bahas ayatnya di ayat-ayat tentang perang Uhud. Allah kan menyinggung walaqad shadaqakumullahu bi badrin wa antum adzillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu kan perang Uhud, ayatnya di konteks perang Uhud. Atau awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Kenapa ketika kalian mengalami kalah padahal kalian berhasil menang 2 kali lipatnya sebelumnya? Maksudnya perang Badar. 70 orang maut, perang Badar kemarin orang kafir 2 kali lipat, 140 yang mati. Kultum anna hadza, kenapa kalian mengeluh, bagaimana ini? Pirage eleh setengahna gitu kasarna ya. Jadi perang Badar itu lebih baik juga sama ya. Dan ini thawabus sidqi, kejujuran, kebenaran, karena memang ukuran sidqun ketika perang itu adalah sabat. Ya, sabat itu tetap di tempat, tidak lari. Kalau mundur itu berarti bohong, munafik ya. Makanya di surat As-Saff, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Shaffan mabaris, terus maju pantang mundur ya, lain mundur teulah teu sopan, berarti itu berarti bohong. Kemudian mimpi yang ketiga yang dituliskan di kitab ini tentang Musailimah al-Kadzdzab. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Musailimatu al-Kadzdzab ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Musailimah al-Kadzdzab si pendusta, teu naonnya ieu mah lain gibah, dah memang udah jelas-jelas sudah kita bahas kemarin. Kalau sudah mujaharoh orang jahat, jaharkeun ke urang teu naon ya. Mujaharoh itu menampakkan perbuatan jeleknya, maka boleh kita jaharkan. Jika Allah menyebut Firaun, Qarun teu gibah, dan memang Firaunnya juga terang-terangan, Qarunnya terang-terangan melawan agama Allah. Ini juga sama, Musailimah terang-terangan bung tobat, makanya disebut oleh para sahabat termasuk oleh Nabi Musailimah al-Kadzdzab ya. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pada zaman Nabi ke Madinah. Faja'ala yaqul, dia berani mengatakan, in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'di, kalau Muhammad memberikan untukku urusan ini sesudahnya, tabi'atu, aku akan ikut dia. Maksudnya apa al-amru ini? Nabi. Karena Musailimah ini di Yamamahnya disebut Rahmanul Yamamah. Naon Rahman deh? Tuhan kan. Jadi sudah dianggap Tuhan, saking bagusnya, saking hebatnya. Dan itu membuat dia lupa diri, lupa daratan. Ketika tahu Nabi Muhammad sudah menang Fatu Makkah, kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, banyak orang Muslim termasuk orang Yamamah. Musailimah ini jadi dilematis ya, kehilangan pengaruhnya, tapi dia ikut Nabi, hilang pengaruh, tidak ikut ya karena kepentingan dia dengan statusnya sebagai Rahmanul Yamamah. Makanya dia mengajarkan kepada umatnya, saya ini Nabi, Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, atau Nabi kedua di samping Nabi Muhammad. Dan sebelum ini datang ini, dia pernah mengutus dulu 2 orang. Jadi menyampaikan surat dari Musailimah ke Nabi, isinya berimanlah kepada Musailimah ya agar selamat, kan kurang ajar. Ngirim surat ke Nabi Muhammad, nitah Nabi Muhammad iman ka Musailimah al-Kadzdzab. Sampai kata Nabi, laula annar rusula la tuqtalu la qataltukuma ya. Seandainya utusan dubas namanya diplomat
tidak boleh dibunuh, aku pasti membunuh kalian berdua. Ya, itu nuduhkeun berarti hukuman untuk nabi palsu dan para pengikutnya adalah hukuman mati. Nah, makanya nanti zaman Abu Bakar diperangan sampai mati, ya. Tobat atau mati, ya. Karena murtad kan, murtad lagi kabinabina sampai mengakui ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti yang kedua kalinya datang ke Madinah dan dia gak mau menemui Nabi, dia tetap di tendanya, menenam di hotelnya gitunya. Sehingga orang nyaba ke satu tempat lalu menginap di hotel, ya. Itu dia nggak mau datang, kata dia, kalau Muhammad menjadikan saya nabi, mengakui saya nabi sesudahnya, saya akan ikut. Montemual. Faqadimaha fi basarin katsirin min qaumihi. Lalu Nabi datang kepada Musailimah dalam kumpulan orang-orang dari kaumnya yang banyak. Nah, ini jadi pertanyaan di para ulama diskusi, kenapa Nabi datang? Ya, jawabannya yang pertama, karena memang Nabi wajib menyambut tamu. Karena dia datang ke Madinah, piraku ku Nabi tadi sangharepan. Meskipun dia jual mahal, dia datang ke Madinah, tapi dia nggak mau bertemu Nabi sampai Nabi iman dulu ke Musailimah. Atau yang kedua, dia itu statusnya ibarat penguasa yang lain yang datang ke Nabi lalu mengajak berunding gitu. Dan Nabi pun kemudian datang, ya, untuk perundingan itu. Jadi bukan berarti Nabi mengalah. Atau yang ketiga, ini bagian dari mu'allafati qulubuhum, ya. Nabi berharap mudah-mudahan dengan Nabi datang seperti itu, meski Musailimahnya nggak dapat, tapi umatnya dapat, ya. Dengan kelembutan hati Nabi, mereka pun jadi lembut. Bukan berarti Nabi mengalah, ya, tidak sama sekali. Mengalahnya dalam makna yang lemah, enggak begitu. Fa'aqbala ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh maaf ya, tadi salah. Faqadimaha, Musailimah datang ke Madinah bersama rombongan kaumnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya menemui dia. Tapi maknanya sama dengan tadi. Jadi bukan Musailimah yang menghadap Nabi, tapi Nabi yang menghadap Musailimah, karena Musailimah jual mahal dulu. Wa ma'ahu Thabit bin Qais bin Syammas, dan Nabi saat itu dikawal oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memegang sebatang pelepah kurma. Hatta waqafa ala Musailimah fi ashabi, sampai Nabi berdiri di hadapan Musailimah yang saat itu bersama pengikut-pengikutnya. Qala law sa'altani hadhil qit'ah ma'ataitukaha. Seandainya kamu meminta kepadaku pelepah kurma ini, aku tidak akan memberikan kepadamu pelepah kurma ini. Walan ata'adda amrullahi fika, dan aku tidak akan melebihkan urusan Allah dalam kepada kamu, ya, memberikan urusan Allah kepada kamu. Kan tadi tuntutannya diakui jadi nabi, mual, boro-boro ngaku nabi, yang memberikan pelepah kurma ini pun tidak akan kepada orang yang memang ingin diakui jadi nabi. Walain adbarta, dan jika kamu berhenti, adbarta itu kembali ke belakang, arti asalnya la yaghfirannaka Allah, Allah pasti akan mengampuni kamu. Kalau dalam riwayat lain, kalau kamu tidak berhenti, la yaghfiranna Allah, Allah akan menyembelih kamu, ya, maksudnya kamu nanti mati. Wa inni la araka alladhi uritu fika ma uritu, dan aku sudah bermimpi tentang kamu
yang sebelumnya diperlihatkan kepadaku tentang kamu dalam mimpiku, ma uritu. Wa hadza tsabitun yujibuka ani, dan ini sabit yang akan memberi jawaban kepadamu dariku. Ya sabitnya nama jubir, ya jubir presiden. Tsumman sarafa anhu, kemudian Nabi pulang menyisakan Sabit. Sabit kemudian menjelaskan kepada Musailimah dan kaumnya. Ini menunjukkan jadi Nabi juga ada jual mahal. Lah yang harapan nu kieu mah teu kudu saya langsung berewe jubir cenah gitu. Faqala Ibnu Abbas kemudian berkata, fa sa'altu an qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya tentang sabda Nabi, innaka ural ladzi uritu fika ma uritu. Bahwa kamu kesabit tahu mimpi apa yang diperlihatkan kepada Rasul tentang si Musailimah itu. Fa akhbaroni Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Tapi yang memberitahukannya adalah Abu Hurairah, karena saat itu Ibnu Abbas tidak sedang bersama Thabit, tapi sedang bersama Abu Hurairah. Bahwa Nabi SAW pernah berkata, baina ana naimun. Abu Hurairah ini kan yang 3 tahun terus tempel ke Nabi. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7, selama tahun 7 sampai tahun 10 atau awal 11 itu Abu Hurairah itu kemana-mana ikut Nabi. Jadi tahu semua yang Nabi sabdakan. Ketika saya tidur, ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahab. Aku bermimpi aku memiliki 2 gelang emas. Fa ahammani sya'nuhuma, maka mengagumkanku keberadaan 2 gelang emas itunya. Sahanu teu hayang tunya boga emas, gelang emas 2 minimal nameureun itu 10 graman. Fa'uya ilayya fil manam, lalu diwahyukan kepadaku dalam tidur, anin fuhma, tiup cenah itu 2 gelang emas itu. Fanafakhtuhuma, lalu aku tiup kedua gelang tersebut. Fatoro, tiba-tiba terlepas. Fa'awaltuhuma, lalu aku menakwilkan, kadzabaini, akan ada 2 pendusta, yakhrujani min ba'di, yang akan keluar sesudahku, yang ngaku-ngaku Nabi. Fakan ahaduhuma al-Ansi sahiba Son'a, yang pertama adalah al-Ansi penguasa Son'a Yaman, wal akharu Musailimah sahibal Yamamah, yang satunya lagi adalah Musailimah penguasa Yamamah. Dua-duanya dari Yaman, dan dua-duanya kemudian, kalau al-Ansi dibunuh di zaman Nabi, ya. Kalau Musailimah tidak sempat karena kuat Yamamah itu, termasuk nanti dituntaskan di zaman Abu Bakar pun banyak yang meninggal kan. Sampai ada hadisnya terkenal tentang pengumpulan Al-Quran. Itu kan laporan dari Umar, ini banyak yang meninggal di perang Yamamah, hampir-hampiran kalah. Dan kebanyakannya qurra, para penghafal Quran. Gawat cenah tulis, saya khawatir akan banyak Al-Quran yang hilang karena banyak saksi-saksinya yang hilang. Bukan berarti Abu Bakar Umar itu hafal, tapi kan lebih banyak yang meninggal, jadi berkurang saksi-saksi Al-Quran itu. Dan ini menunjukkan Nabi sudah bermimpi sebelumnya, dan kemudian betul saja itu terjadi. Dua-duanya ini disebut emas karena memang orang istimewa, ya. Seperti tadi saya sebutkan, Musailimah itu disebut Rahmanul Yamamah oleh pengikutnya, disebut dianggap Tuhan, ya, saking istimewanya. Al-Ansi juga sama, tapi ya emasnya juga emas anu kadzab, emas yang tidak berguna. Makanya Nabi sampai disuruh buang saja, tiup aja sampai menghilang. Demikian mimpi-mimpi Nabi, diantaranya yang ada dalam hadis itu masih banyak, dan insya Allah nanti ketika kita bertemu lagi yang lain-lainnya kita akan bahas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.